Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 24 Mei 2023, tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Memahami kasih Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengenalan dan pemahaman kita akan satu hal sangat menentukan bagaimana kita memerankan peran kita dan melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Contohnya dalam budaya Batak ada yang disebut somba marhula-hula, manat mardonga tubuh, elek marboru. Jika kita tidak mengenal siapa kita dan memahami apa yang menjadi tugas kita dalam suatu acara tertentu, bisa kita tidak tahu peran kita di dalam acara tersebut, acara orang Batak tersebut. Apakah itu acara suka maupun acara duka. Demikianlah pengenalan dan pemahaman kita akan Tuhan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita adalah sangat menentukan bagaimana kita memuji, menyembah, dan bersyukur kepada-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tanyakan kepada diri kita sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan bila kita beribadah hanya seminggu sekali. Sungguhkah kita ingin mengenal Dia secara pribadi? Hal tersebutlah yang didoakan Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus dan kepada kita orang-orang percaya saat ini. Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini kita akui bahwa masalah datang silih berganti, membuat kita seakan hendak undur dari Tuhan, seolah-olah kita sendirian dan pertolongan tak kunjung datang. Namun Tuhan selalu menginginkan kita supaya memahami dan mengenal betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Allah bagi kehidupan kita. Dia rela terlahir ke dunia ini sebagai yang terbaring di palungan, menunjukkan bukti betapa kasih Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang lebar, yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Kasih Allah yang panjang, yang memberikan hikmat dan menerangi jalan-jalan kita. Kasih Allah yang tinggi, yang akan mempermuliakan kita. Kasih Allah yang dalam, yang akan membuat kita lebih bermakna. Kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita ketika Dia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa dan kematian yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, teruslah hidup dalam naungan Allah. Pahami dan kenali dimensi kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan memahami kasih Allah seperti orang Batak
yang memahami siapa dirinya, apa posisinya, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam suatu acara tertentu. Kita juga akan memahami apa yang menjadi tanggung jawab kita orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, yaitu hidup mengasihi dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat memahami, mengenal, dan menghidupi kasih Kristus. Memahami kasih Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 515 ayat 2, Ringgas Mata Pabua. Gowarna tapaboa tulia tanon, ai idona manggo hitok tong rohataon. Taai ton maguguna ina sodung talui, gowarna tapaboa tulia tanon. Marilah kita berdoa. Kami sungguh percaya akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami dikuatkan, diteguhkan, dan mampu bertahan dalam menghadapi setiap situasi, persoalan, pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami menjadi umat yang memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan aktivitas pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.